Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 102, Kuliah Kerja Mahasiswa Politeknik Keuangan Negara STAN 2020, akan membahas tentang akuntansi dan pengelolaan keuangan masjid. Kelompok kami dibimbing langsung oleh Puji Wibowo, AK MIDICCA, dan juga beranggotakan 10 orang mahasiswa jurusan akuntansi Politeknik Keuangan Negara STAN. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwa melakukan pembukuan merupakan suatu kewajiban seperti firman Allah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 282. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar, dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya. Maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakan apa yang akan ia tulis itu, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada utangnya. Kenapa sih akuntansi dibutuhkan terutama dalam syariah? Yang pertama, terkait dengan zakat yang harus dihitung dengan akurat. Kemudian, bagi hasil yang harus transparan dan akurat. Selanjutnya, etika bisnis yang berlaku secara universal. Dan pengguna laporan keuangan sangat mengharapkan laporan keuangan yang berisikan informasi yang andal, dapat dipercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta benteng untuk harapan pengguna laporan keuangan tersebut. Sebelum masuk lebih dalam mengenai akuntansi masjid, yuk kita mengupas dulu apa itu akuntansi. Jadi, secara sederhana, akuntansi itu adalah proses mengidentifikasi, mengukur, mencatat, dan melaporkan transaksi yang nantinya informasi itu digunakan untuk mengambil keputusan. Dalam sistem pembukuan dibagi menjadi dua, yaitu single entry yang berarti hanya mencatat di satu sisi saja, dan double entry yang berarti mencatat di dua sisi. Standar akuntansi meliputi, yang pertama adalah pengakuan dan pencatatan, kemudian pengukuran, lalu ada penyajian, dan juga pengungkapan. Basis akuntansi yang digunakan saat ini yaitu cash basis dan accrual basis. Di sini juga terdapat karakteristik kualitatif informasi laporan keuangan, antara lain dapat dipahami relevan, materialitas, keandalan, keseimbangan, substansi yang mengungguli bentuk, pertimbangan sehat, kelengkapan, dapat dibandingkan, dan juga tepat waktu. Saat ini kita mulai mengerucut nih membahas mengenai akuntansi masjid itu sendiri. Jadi, masjid itu menggunakan pendekatan akuntansi dana yang tentunya berfokus pada penerimaan dan juga pengeluaran yang telah dilakukan. Setelah meninjau kedua basis akuntansi masjid ini cenderung menggunakan cash basis. Akuntansi masjid tentunya berbeda dengan akuntansi komersil, bahwa akuntansi masjid sudah pasti nirlaba sehingga informasi akuntansi digunakan untuk pengambilan keputusan dan untuk alokasi dana serta pengelolaan penerimaan sumbangan dari jamaah. Lalu, siapa aja sih yang membutuhkan akuntansi masjid ini? Tentu yang paling utama adalah penyumbang dana, kemudian pengelola masjid, lalu ada pihak kreditur, dan juga pihak lain seperti Dewan Masjid Indonesia, dan pengamat ekonomi serta keuangan, serta pihak-pihak lainnya. Kemudian, untuk alur akuntansi masjid itu sendiri dimulai dari pencatatan jurnal yang tentu bersumber dari dokumen transaksi, kemudian membuat buku besar, lalu neraca saldo, dan kemudian membuat laporan keuangan yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Kemudian ada pembagian mengenai sumbangan, yaitu ada yang terikat, penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang dan tidak terikat, dan juga batasan itu juga ada batas permanen yang sumber dayanya dipertahankan secara permanen, dan batasan temporer yang sumber dayanya dipertahankan hanya sampai periode tertentu saja.
Penjelasan lebih dalam mengenai jenis laporan keuangan yang menjadi output akuntansi masjid. Yang pertama adalah laporan posisi keuangan yang menunjukkan aktiva, kewajiban, dan aktiva bersih serta hubungan antara unsur tersebut. Kemudian ada laporan aktivitas yang berisikan informasi terkait pengaruh transaksi yang akan mengubah aktiva bersih, penggunaan sumber daya, dan juga hubungannya. Kemudian ada laporan arus kas yang memberikan informasi mengenai arus kas masuk dan keluar yang terjadi selama satu periode. Dan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan yang berisi pernyataan terkait dengan aset terikat dan tidak terikat serta penyajian aset terikat temporer dan permanen. Berikut ini adalah tutorial penggunaan aplikasi Microsoft Excel untuk akuntansi masjid. Praktik akuntansi masjid ini menggunakan PSAK 45. Nah, kami di sini menggunakan aplikasi Excel yang dibuat oleh Pak Andi Hamzah. Langkahnya yaitu kita klik sini file, kemudian option, kemudian trace center setting, kita pilih enable all macro dan kita centang cross access to the upgrade object model. Kemudian OK. Nah, jika di sini terdapat security warning, kita klik saja enable editing. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, maka sudah bisa kita gunakan. Untuk langkah selanjutnya, kita akan beralih ke sheet selanjutnya, yaitu pada Home. Pada sheet Home ini merupakan dashboard aplikasi. Di sini kita perlu mengisikan mengenai identitas masjid, petugas akuntansi, dan ketua yayasan. Nah, dengan demikian, semua informasi yang telah kita isikan di sini akan ada di semua sheet di sini. Kita ambil contoh di neraca saldo. Nah, di sini sudah ada nama Masjid Sindirilah. Jadi kita tidak perlu mengisi satu persatu. Kemudian di sini kita perlu men-enhance sheet COA-nya. Nah, hal ini kita lakukan untuk bisa mengatur akun-akun yang ada. Untuk langkah selanjutnya, kita menuju ke bagian anggaran. Nah, di sini kita bisa memasukkan anggaran apa saja yang kita anggarkan untuk masjid dalam satu periode. Nah, dalam bagian anggaran ini ada nama program, nama kegiatan, kode akun, dan anggaran. Serta ada bagian yang berwarna merah ini merupakan rumus. Dan semisal nanti terhapus, mudah saja kita tinggal mengcopy rumus di atasnya atau di bawahnya. Di anggaran ini, ketika nanti realisasinya sudah diinput di bagian jurnal, maka di EIS, di sini nanti juga akan muncul hasilnya. Nah, di sini langsung saja saya coba mengisi anggarannya. Yang pertama untuk nama program, di sini terdapat 6 nama program, dan yang pertama saya memilih manajemen dan umum. Kemudian untuk nama kegiatan juga sudah terdapat pilihannya di sini. Yang pertama saya memilih operasional. Nah, untuk kode akun di sini kita perlu menuliskan kata kunci terlebih dahulu. Misalkan saya menulis beban. Nah, kemudian di sini akan difilter semuanya yang berkaitan dengan beban. Di sini saya pilih beban ATK. Kemudian saya tulis anggarannya 500.000. Dan di sini realisasinya masih belum ada karena kita belum mengisi nominal pada jurnal. Nah, untuk 3 hal di atas ini merupakan anggaran pengeluaran. Sekarang saya akan menuliskan untuk anggaran penerimaan atau pemasukan. Nah, kemudian setelah mengisi bagian anggaran, kita menuju bagian jurnal untuk mencatat transaksi. Pada bagian jurnal ini terdapat tanggal, nomor bukti uraian. Nah, ketiganya ini kita isi secara manual. Untuk jenis dana, kita memilih dari pilihan yang sudah ada. Untuk pokja atau kelompok kerja, di sini sudah tersedia pilihannya dan juga dapat dimodifikasi. Untuk program, di sini terdapat 6 pilihan program yang bisa dipilih. Terkait dengan kegiatan, juga demikian, terdapat pilihan yang bisa dipilih. Untuk kode dan nama akun, sama seperti sebelumnya, kita menulis kata kunci terlebih dahulu, kemudian memilih dari pilihan yang sudah ada. Untuk mencatat nominal dari transaksi, kita catat di bagian ini, di bagian debit atau kredit, dan juga di sini terdapat indikator balance untuk mengetahui transaksi yang kita kerjakan sudah benar atau belum. Kemudian selanjutnya identifikasi arus kas masuk atau keluar. Dia masuk atau keluar dari aktivitas apa? Kalau operasional berarti operasi. Jika pembelian aset tetap atau penjualan aset tetap, maka investasi. Jika utang jangka panjang atau membayar utang jangka panjang, maka masuk aktivitas pendanaan. Hal pertama yang perlu kita catat di sini adalah saldo awal. Nah, di sini didapatkan hasil di sisi kredit sebesar 819.100.000. Setelah menuliskan saldo awal, kemudian kita akan mencatat transaksi. Untuk transaksi yang pertama mengenai transaksi pengeluaran. Di sini bisa kita pilih beban ATK, ada kas. Untuk nominalnya di sini, realisasinya adalah 400.000 untuk debit
dan kredit. Nah, mengenai identifikasi arus kas, di sini merupakan aktivitas operasi luar. Nah, untuk mempermudah dan mempersingkat waktu, di sini kita kontrol D. Nah, untuk mempersingkat waktu, di sini sudah saya tuliskan mengenai transaksi pengeluaran lainnya, mengenai kajian pada subuh dan kajian rutin ahad. Nah, untuk selanjutnya adalah mengenai transaksi penerimaan. Nah, mengenai kode dan nama akun di sini, karena kita menerima, maka cashnya kita ada di debit. Kemudian untuk kreditnya adalah, nah, untuk identifikasi arus kasnya, karena menerima, jadi arus kas aktivitas operasi harus masuk. Nah, untuk mempersingkat waktu, di sini saya sudah menuliskan dua transaksi, contoh transaksi penerimaan. Yang pertama mengenai penerimaan zakat mal. Penerimaan zakat mal ini merupakan jenis dana yang terikat permanen. Nah, kemudian yang terakhir mengenai penerimaan infak untuk anak yatim. Nah, ini jenis dananya tidak terikat. Nah, jika kita telah mengisi si jurnal dengan transaksi yang terjadi dan sudah menuliskan realisasi biayanya, maka pada bagian anggaran, realisasi di sini sudah terisi beserta penyerapannya berapa persen. Setelah melakukan seluruh penjurnalan transaksi yang ada di sheet jurnal, maka pastikan status balance sudah tercapai. Kita akan lanjutkan ke neraca saldo. Klik tombol back yang ada di batu kiri atas, kemudian klik tombol neraca saldo untuk membuka sheet neraca saldo. Neraca saldo ini merupakan saldo akhir dari masing-masing akun yang telah kita jurnal sebelumnya dan diposting ke buku besar. Langkah pertama untuk menggunakan sheet ini adalah dengan mengklik tombol reverse yang ada di atas. Kemudian, pastikan saldo-saldo masing-masing akun sudah benar. Jika sudah, kemudian cek apakah status balance sudah tercapai atau belum. Apabila status balance belum tercapai, maka kemungkinan besar terdapat kesalahan pada penjurnalan. Maka, jika terjadi demikian, cek jurnal-jurnal yang sudah dijurnal tadi, apakah ada salah akun atau salah saldo. Untuk kembali ke home, klik tombol back yang ada di pojok kiri atas. Atau, jika Anda ingin mencetak neraca saldo setelah penyesuaian ini, klik tombol print untuk membuka laman print preview, dan klik tombol print yang ada di sini untuk mencetak dokumen. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang laporan aktivitas. Untuk membuka laporan aktivitas pada Excel ini, klik tombol laporan aktivitas pada home. Kemudian akan terbuka sheet laporan aktivitas. Nah, laporan aktivitas ini menyajikan seluruh pendapatan dan seluruh beban pada operasional masjid yang kemudian keduanya akan ditotal dan dijumlahkan yang akan menghasilkan perubahan aset neto pada tahun ini. Kemudian perubahan aset neto tahun ini dijumlahkan dengan saldo perubahan aset neto awal tahun yang akan menghasilkan perubahan aset neto di akhir tahun. Nah, untuk menggunakan sheet ini cukup dengan mengganti bulan-bulan yang ada di sini. Untuk mengetahui pendapatan dan beban pada akhir Maret, ganti bulan di sini dengan bulan Maret dan seterusnya. Untuk mengetahui laporan aktivitas tahun 2020, ganti bulan di sini dengan bulan Desember. Maka laporan aktivitas akan menyajikan seluruh pendapatan dan beban pada periode yang berakhir di 31 Desember 2020. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang neraca. Untuk membuka sheet neraca, klik tombol neraca yang ada di home. Neraca ini merupakan laporan yang menyajikan aset, liabilitas, dan aset neto dari masjid per akhir tahun atau akhir periode tertentu. Untuk menggunakan sheet ini hampir sama dengan laporan aktivitas. Jadi Anda cukup mengganti bulan-bulan yang ada di sini untuk mengetahui posisi aset, liabilitas, atau aset neto masjid Anda per akhir bulan ini. Untuk mengetahui akhir bulan Maret, maka ganti bulan dengan bulan Maret. Dan untuk mengetahui posisi aset, liabilitas, dan aset neto masjid pada akhir tahun, ganti bulan dengan bulan Desember. Nah, di sini disajikan aset yang dibagi menjadi aset lancar dan aset tidak lancar, kemudian liabilitas yang dibagi menjadi liabilitas jangka pendek dan jangka panjang, dan kemudian aset neto yang dibagi menjadi tidak terikat, terikat temporer, dan terikat permanen. Di sini juga dibagi dua berdasarkan periodenya. Untuk yang di kiri adalah periode sekarang, untuk yang di kanan adalah periode tahun lalu. Apabila terjadi permasalahan seperti ini dikarenakan bahwa periode saat ini merupakan periode kabisat. Jadi, untuk membetulkan tahunnya, cukup ganti formula yang ada di sini dengan mengganti 365 dengan 366. Maka tahunnya akan berganti. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang laporan arus kas. Untuk membuka laporan arus kas, klik tombol laporan arus kas pada home, maka sheet laporan arus kas akan terbuka. Laporan arus kas ini merupakan laporan yang menjelaskan tentang arus kas masuk dan arus kas keluar dari masjid pada periode tertentu yang dibagi menjadi 3 aktivitas. Yang pertama aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Untuk menggunakan sheet laporan arus kas ini, Anda cukup mengganti bulan-bulan yang ada di atas ini. Untuk mengetahui laporan arus kas pada akhir periode, maka ganti bulan di atas dengan bulan Desember. Nah, yang perlu diketahui pada laporan arus kas ini bahwa saldo kas awal tahun dan saldo kas akhir tahun haruslah sama dengan saldo kas yang ada di neraca. Jadi untuk awal tahun ada sebelah kanan dan akhir tahun ada sebelah kiri. Pastikan jumlahnya sama, karena jika berbeda berarti kemungkinan besar terdapat kesalahan penjurnalan. Kalau sudah sama, insya Allah laporan arus kas sudah benar. Buku besar atau general ledger merupakan salah satu bagian dari siklus akuntansi.
Secara teknis, buku besar adalah buku yang berisi kumpulan data transaksi historis yang termuat di jurnal umum dan jurnal khusus. Sebenarnya, cara membuat buku besar bisa terbilang sederhana, namun hal ini akan menjadi sulit ketika terdapat volume transaksi yang tidak sedikit. Buku besar menampilkan riwayat transaksi dan saldo keuangan pada suatu periode akuntansi. Oleh karena itu, aplikasi ini mempermudah pengguna dalam hal pencatatan buku besar. Karena buku besar akan terisi secara otomatis dari jurnal umum yang kita buat sebelumnya. Dalam aplikasi ini, memang buku besar tidak akan ditampilkan seluruhnya. Lalu bagaimana kita melihat saldo pada tiap akun? Maka dapat kita cari pada fitur ini. Misalkan pada akun kas. Kita mencari akun kas, lalu kita klik. Maka di sini tertera saldo awal pada akun kas sebesar 7 juta rupiah, serta transaksi-transaksi yang melibatkan akun kas seperti penerimaan infak kotak Jumat, penerimaan infak untuk anak yatim, serta transaksi-transaksi yang melibatkan pengeluaran akun kas seperti pada transaksi kajian ba'da subuh, kajian rutin ahad, serta pembelian ATK. Untuk contoh yang lainnya, bisa kita lihat misalkan kita akan mencari saldo pada akun Bank Syariah Mandiri ZIS. Nah, di sini kita mengetahui pada akun Bank Syariah Mandiri ZIS terdapat transaksi penerimaan zakat mal sebesar Rp5.500.000. Lalu pada bagian selanjutnya, yaitu pada capaian program dan kegiatan atau di sini kita sebut sebagai Executive Summary Monitoring Kinerja per Program atau EIS, adalah salah satu fitur pada aplikasi ini di mana kita disediakan grafik batang untuk membandingkan antara jumlah yang dianggarkan dan jumlah yang direalisasikan dan rata-rata penyerapan dananya. Jadi dari sini kita mengetahui penyerapan dana pada setiap program apakah sudah terserap maksimal atau belum. Nah, data yang tertera di sini dapat kita lihat pada laporan aktivitas. Lalu bagaimana apabila terdapat kesalahan transaksi dan mengharuskan kita untuk mengoreksinya, atau bagaimana cara mengoreksi capaian program ini apabila terdapat kesalahan. Nah, jadi ketika terdapat kesalahan atau koreksi pada transaksi, maka kita ubah pada jurnal umum, kita koreksi pada jurnal umum, lalu selanjutnya kita kembali pada kertas kerja EIS, kita klik pada grafik, lalu kita klik Analyze, dan kita refresh. Nah, setelah kita refresh, maka capaian kinerja per program sudah terbarui. Lalu apa itu EIS 1? Sebenarnya sama dengan sebelumnya, hanya saja pada setiap program, kegiatan lebih diperinci, seperti pada program dakwah, terdapat kegiatan program pengajian subuh, lalu pada manajemen dan umum terdapat kegiatan operasional. Demikianlah tata cara penggunaan aplikasi akuntansi masjid ini dari setup, penjurnalan, sampai pembuatan laporan serta tampilan capaian program dan kegiatan. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas atensi dan juga kesediaannya untuk mempelajari serta mendalami akuntansi masjid yang telah kami paparkan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kehilafan dalam penyampaian. Kami berharap video konten edukasi terkait akuntansi masjid ini bisa bermanfaat dan dioptimalkan penerapannya oleh seluruh pengurus masjid di Indonesia. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.